Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Algran Ginting, analis senior Cyber Futures. Ya, Pak Algran, selamat sore. Terima kasih sudah Ya, bergabung sore bersama Mbak. kami di Closing Market. Bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan kemarin, Pak Algran? Ya, untuk transaksi emas local London Gold hari ini sepertinya ada penurunan sedikit ya dari kemarin 29.000 lot. Hari ini masih 26.000 lot, tapi mungkin nanti malam karena adanya meeting gubernur The Fed, kemungkinan bakal lebih liquid, bakal lebih ramai lagi nantinya tentunya. Jadi seberapa jauh dampak kecemasan soal The Fed melemahkan harga emas? Mengenai kecemasan terhadap emas, sebenarnya sudah bisa kita lihat dari 4 hari perdagangan ini ya, karena dari mulai hari Jumat minggu lalu harga emas turun sampai 50 poin ataupun sekitar 3% dari emas fisik. Dapat dikatakan dalam 4 hari perdagangan ini ada kekhawatiran oleh pelaku pasar akan adanya isu tapering oleh The Fed yang mungkin akan dibicarakan pada Kamis malam ini, yang sejatinya tapering ini dapat membuat aliran modal yang ada di luar di negara berkembang akan masuk kembali ke Amerika, yang dapat membuat harga USD itu meningkat, yang mana emas ini diperdagangkan dengan USD akan dapat tekanan dari harga USD yang kuat, sehingga dapat isu-isu harga emas bakal masih menurun, saya kira masih bakal terjadi sampai malam ini. Oke, Gitu, Mbak. jadi seperti apa, Pak Algran, momentum rekomendasi buy in weakness untuk emas? Karena penurunan emas dalam 4 hari perdagangan ini, saya kira harga emas cukup terjadi penurunan lumayan dalam. Saya kira untuk harga 1.838 per troy ounce, saya kira itu menjadi angka yang bagus untuk dibeli, ataupun jika ingin lebih safe menunggu penurunan harga emas yang berlanjut, saya kira di angka 1.792 per troy ounce saya kira lebih aman. Untuk targetnya saya kira untuk akhir bulan ini harga 1.900 saya masih sangat percaya bakal terjadi. Oke, kita ke komoditas selanjutnya, Pak Algran. Bagaimana dengan perkembangan harga Olen dengan adanya pengaruh COVID varian baru? Harga Olen dari harga tertinggi saat tahun ini dari Januari, saya kira ada penurunan sampai lebih dari 10%, khususnya karena permintaan negara India sebagai negara importer terbesar kita, sebagai eksportir terbesar, di mana COVID ini masih menjadi alasan utama adanya penurunan permintaan terhadap Olen di sektor-sektor segmen seperti hotel, kafe, ataupun restoran. Namun saya kira jika belum ada terjadi lockdown ataupun kepanikan yang lebih besar, saya kira harga masih tetap stabil. Begitu, Mbak. Bagaimana rekomendasi Anda, Pak Algran, untuk CPO dengan potensi harga rebound yang dipengaruhi permintaan? Saya kira untuk rebound karena permintaan, saya kira wait and see dulu, karena kita tidak tahu nih kasus COVID masih saja merebak. Kemungkinan untuk permintaan oleh importer besar juga masih belum kelihatan. Saya kira untuk buy, saya kira wait and see dulu sampai menunggu kondisi lebih kondusif, begitu, Mbak. Oke, artinya diminta untuk wait and see terlebih dahulu, menunggu situasi Iya, kondusif. Baik, Pak Algran, betul dengan sekali. perkembangan PSBB global, bagaimana Anda melihat peluang penurunan harga Robusta? Bagaimana rekomendasinya? Untuk kopi Robusta, saya kira sama seperti dengan komoditas lainnya, karena COVID ini juga masih menjadi isu terbesar dalam perdagangan komoditas. Saya kira masih untuk mengambil posisi beli, saya kira masih ditahan dulu. Dan juga ada isu-isu karena adanya curah hujan yang tinggi di negara-negara ekspor terbesar seperti Brazil. Saya kira
dapat menurunkan masih dapat menurunkan harga dari kopi, begitu Mbak. Oke, terakhir Pak Algran, seperti apa imbauan Anda untuk investasi komoditas hingga akhir Juni? Untuk investasi komoditas hingga akhir Juni, saya kira berhubung karena emas sampai sekarang masih terkoreksi, saya kira ini menjadi momentum yang sangat bagus untuk membeli emas karena dalam jangka panjang bahkan untuk tahun ini, akhir tahun ini, saya kira inflasi yang semakin meningkat masih menjadi isu utama. Karena kita sama-sama tahu bahwa emas ini adalah salah satu aset hedging jika di mana kondisi pasar yang tidak menentu, orang kebanyakan pelaku pasar akan membeli emas. Dibanding dengan aset-aset lain seperti aset digital seperti kripto, saya kira aset tradisional seperti emas masih lebih dipercaya dibandingkan aset-aset lainnya. Saya kira emas menjadi aset yang paling bisa dipercaya untuk saat ini, begitu Mbak. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Pemirsa, demikian Algran Ginting, analis senior Cyber Futures.